Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan saya, Ilham Andika Putra, dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini, semoga dimudahkan dan semoga puasanya lancar ya. Dan yang ada masalah ataupun yang tidak sehat, semoga yang masalah itu dipermudah dan akan menjadi pelajaran buat kita dan buat kita menjadi semakin kuat ya, dan juga yang sedang tidak enak badan semoga bisa disehatkan kembali terus supaya bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang kapital selekta pendidikan pada bagian pembahasan PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Nah, sebelum kita loncat ke pembahasan selanjutnya, saya akan mengulas kembali atau mengingatkan kembali tentang PAUD. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana PAUD bisa mandiri secara finansial gitu atau financial freedom atau tidak tergantung pada pemerintah. Nah, didapatlah kesimpulan bahwa PAUD itu harus bisa membuat mitra. Nah, jadi kemarin ada banyak yang kita bahas dan tapi itu tidak hanya berfokus pada PAUD. Sekolah jenjang apapun itu harus bermitra agar dia mempunyai sumber pendapatan atau sumber pemasukan atau sumber dana yang tidak hanya dari pemerintah dan bahkan dari muridnya sendiri, tetapi ada sumber lain agar sekolah itu dapat berkembang dengan lebih baik lagi atau instansi pendidikan itu bisa berkembang lebih baik lagi karena punya suplai dana gitu. Oke, masalah yang ada di PAUD tidak hanya itu. Nah, biasanya masalah di PAUD ini terkait dengan bagaimana sekolah yang anak pada usia segitu yang kemarin kalian bahas 0 sampai 5 tahun atau 6 tahun tergantung bagaimana dan siapa yang mengeluarkan teori, pada usia segitu anak-anak tidak diwajibkan untuk belajar calistung. Nah, tapi faktanya di lapangan, mungkin kalian merasakan sendiri, mungkin kalian ada yang menjadi guru di TK atau PAUD gitu. Anak-anak diwajibkan atau dicecar untuk bisa calistung gitu. Bahkan syarat untuk masuk sekolah dasar itu harus bisa calistung itu, baca, menulis dan berhitung gitu. Itu sudah menjadi syarat, padahal pada faktanya anak di umur yang segitu tidak diwajibkan harus bisa calistung gitu. Ini ada beberapa pendapat tuh menurut American Academy of Theodore Track 2019, bisa kalian baca. Nah, jadi calistung itu bervariasi kebutuhannya tergantung bagaimana kesiapan anak. Nah, jika memang anak itu sudah hebat gitu, sudah pandai, sudah bisa gitu, itu berarti harus diarahkan bagaimana anak-anak itu agar mampu mengasah kemampuannya lagi. Nah, terus umumnya idealnya menurut penelitian ini, usia ideal anak belajar calistung itu adalah 5-7 tahun. Gitu. Berarti kita harus memperhatikan rentang umurnya gitu. Ketika anak PAUD itu masuk usia berapa, usia idealnya anak belajar calistung itu sekian gitu. Kemudian ada penelitian selanjutnya dari Nur Asiyah 2018 menjelaskan anak pada tingkat pendidikan PAUD dan TK tidak harus diwajibkan belajar calistung. Karena pembelajaran ini cocok diajarkan pada tingkat SD. Nah, itu tadi di Indonesia pada khususnya untuk masuk SD saja kita sudah diwajibkan anak tersebut harus bisa calistung, bahkan ada plus juga harus bisa mengaji seperti itu. Nah, dalam kasus ini seperti yang disampaikan American Academy of Theodore Track ini tergantung bagaimana kondisi anak. Berarti pihak sekolah dalam kasus ini adalah PAUD harus bisa bermitra atau memiliki hubungan yang baik dengan keluarga. Nah, jadi misalkan kalau anak itu dia memang sudah pintar, sudah bisa, kemampuan intelektualnya sudah baik untuk calistung,
Nah, sekolah ini harus bisa mengkomunikasikan hal itu gitu. Jadi memang pendidikan ini tidak hanya di sekolah saja, tapi kebanyakan pada faktanya orang tua itu menitipkan anaknya ke sekolah, pada khususnya PAUD, agar orang tua itu bisa bekerja atau terbebas dari kewajibannya untuk mendidik anaknya. Nah, itu faktanya di lapangan. Padahal pendidikan itu dua arah, gitu, di sekolah juga, di rumah juga gitu. Jadi ada kolaborasi antara sekolah itu sendiri dan orang tua untuk melihat perkembangan anak dan kebutuhan anak. Nah, jadi ingat, anak itu bukan aset, anak itu bukan investasi. Pada dasarnya anak itu tidak ingin dilahirkan gitu. Kita yang menginginkan anak itu berdoa dan dititipkanlah kepada Allah. Kepada Allah, dari Allah maksudnya. Nah, jadi anak itu ingat titipan. Jadi dia bukan alat investasi. Jadi dia harus berkembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya, bukan arahan dan bahkan giringan dari orang tua, bahkan sekolah. Tapi Pak, kira-kira orang tua tidak boleh menggiring anaknya ke arah yang lebih baik? Boleh. Tetapi lihat dulu kondisi anaknya, bagaimana perkembangan anaknya, gimana. Kan kita tidak boleh menutup mata dari potensi dan bakat anak tersebut. Jangan mentang-mentang itu adalah anak kita, kita bisa mensetir dia. Yang wajib itu dilakukan oleh orang tua dan sekolah. Kita lihat bakat anak itu seperti apa, terus kita arahkan dia untuk menjadi lebih baik lagi pada bidangnya. Itu sebenarnya tujuan pendidikan. Tapi ya itu tadi, kita dijajalkan anak-anak di usia segitu, usia perkembangan, golden age, katanya golden age atau usia emas itu harus bisa calistung. Itu bisa berdampak buruk loh. Nah ini, dampak calistung. Jika anak-anak dipaksa untuk belajar calistung atau baca, menulis, dan berhitung sebelum waktunya. Menurut Banerjee M 2019, itu bisa menimbulkan rasa takut dan kecemasan. Jadi anak-anak yang dipaksa, itu dia memang otaknya belum beradaptasi dengan situasi yang begitu, dengan kondisi yang begitu, kecuali dia anak yang cerdas ya sejak awal, karena kecerdasan itu diturunkan dari orang tuanya gitu. Makanya kalau ingin punya anak yang cerdas, carilah ibu yang cerdas gitu. Makanya kalian para calon ibu nantinya jadilah seorang wanita yang cerdas gitu, jangan mau dibodoh-bodohi gitu. Nah, ini tadi menimbulkan rasa takut dan kecemasan. Nah, hati-hati gitu. Jadi kalau memang misalkan ada kalian ketemu kasus di tempat kerja kalian, kalau kalian yang berprofesi sebagai guru, gitu, anak itu gelisah, gitu, takut dan cemas. Bisa jadi karena dia dijalankan calistung ini, gitu, karena tidak sesuai dengan uh, waktunya dia mampu belajar hal itu, gitu. Selanjutnya ada menurunkan minat belajar. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika anak yang memang kondisi kognitifnya belum siap gitu dan dipaksa, pasti anak itu pada akhirnya sudah malas belajar. Tuh, nah makanya ini harus diperhatikan. Selanjutnya, menghambat perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, ini lebih parah lagi ya, ketika anak memang belum waktunya gitu, terus kita paksa untuk bisa baca, menulis, dan berhitung, perkembangan kognitifnya bisa terhambat, dan parahnya lagi kemampuan bahasanya juga terhambat. Nah, mungkin wajar atau pernah kalau kalian melihat kasus anak-anak itu belum bisa di umurnya yang bisa dikatakan belia gitu, sudah waktunya dia bisa berbicara, tapi dia belum bisa bicara. Itu mungkin itu bisa kita lihat dari dampak ini gitu. Ya karena dijajalkan calistung, akhirnya berdampak pada terhambatnya anak itu kemampuan bahasanya. Itu bisa jadi kan kemungkinan. Nah, tapi menurut penelitian ini yaitu efek dari dipaksakan anak itu calistung. Jadi efeknya terhambat di pola bahasanya. Nah, gitu.
selanjutnya menimbulkan masalah perilaku dan emosi. Nah, biasanya anak ketika memang anak sedang usianya yang ingin main-main gitu, yang seharusnya belajar sambil bermain tapi dipaksakan untuk belajar, apalagi calistung ya, itu kan sering dimarahi oleh orang tua gitu, dimarahi, nggak bisa dimarahi, dihukum dan dibentak segala macam. Itu bisa berpengaruh pada perilaku dan emosinya. Anak-anak bisa menjadi penakut dan anak-anak juga bisa menjadi temperamen. Nah, kalau penakut ya karena sering ditekan sama orang tuanya, akhirnya mentalnya ciut. Gitu. Kalau temperamen bagaimana? Ketika dia dibentak, dimarahin sama orang tuanya, bisa jadi dia punya sifat pendendam atau punya sifat marah-marah, suka ngamuk-ngamuk, atau bahasa medisnya adalah tantrum gitu. Ngamuk-ngamuk itu bisa jadi karena sejak awal dia dipaksa calistung gitu. Dia tidak bisa mengungkapkan emosinya dengan baik dan benar. Akhirnya dia marah-marah, meledak-ledak gitu. Oh ya, ini materi selanjutnya. Nah, perlu kita garis bawahi untuk pendidikan PAUD ini, dia seperti dikatakan anak-anak usia segitu kan dunianya bermain ya. Berarti pembelajaran yang harus dikedepankan untuk usia PAUD ini adalah pembelajaran yang bersifat permainan gitu. Seperti mengenal warna, terus mengenalkan anak untuk merasakan tekstur gitu. Terus mengenalkan anak bagaimana dia meluapkan emosi. Oke, kalau pada akhirnya anak-anak itu harus diajarkan cara berhitung, carilah pembelajaran yang memang mengarahkannya ke anak-anak agar bisa berhitung gitu, seperti main lompat tali. Itu kan mereka bermain juga sambil berhitung gitu. Atau permainan-permainan lainnya, atau congklak misalkan. Itu kan mereka anak-anak bermain sambil berhitung. Jadi upayakan pendidikan anak itu memang orientasinya bermain, bukan menghafal gitu. Karena di usia segitu memang orientasinya itu bermain. Ingat ya, jangan salah. Next, ini ada materi selanjutnya. Nanti kalau kalian memang ada pertanyaan lagi tentang PG PAUD yang ingin ditanyakan, boleh sampaikan di kolom komentar. Mungkin silakan nanti kalian berdiskusi di kolom komentar, atau nanti juga akan saya tanggapi di kolom komentar. Atau di video minggu selanjutnya mungkin akan saya bahas lagi. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang pendidikan anak luar biasa. Mungkin kalian sudah tahu apa itu pendidikan anak luar biasa atau sekolah luar biasa atau SLB. Mungkin kita semua sudah tahu ya, sudah memahami hal itu. Nah, ini secara singkat bisa kalian lihat bahwa memang pendidikan luar biasa ini ditujukan untuk anak-anak yang memang punya kebutuhan khusus gitu, atau kebutuhan unik. Nah, di Indonesia sendiri ada dua ya jenis pendidikan untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Itu ada SLB dan juga pendidikan inklusi gitu. Kalau SLB itu sekolah khusus, mungkin ada juga ya di sekitar kita di Kabupaten Lingga ini, tepatnya di daerah SMK Mahardika ya kalau tidak salah. Nah, kalau pendidikan inklusi ini memang belum ada gitu, belum diterapkan lah, karena memang mungkin sekolah belum mampu untuk menampung hal itu. Tapi pernah juga saya bukan dengar sih, saya pernah mewawancarai Dinas Pendidikan Provinsi terkait hal ini dulu waktu saya meneliti tesis saya di sana. Saya bertanya tentang pendidikan inklusi. Mereka bilang bahwa karena sudah ada SLB di daerah kita, pada khususnya Provinsi Kepulauan Riau, jadi pendidikan inklusi ini tidak perlu ada. Nah, padahal pada kasusnya pendidikan inklusi ini memang harus ada gitu, apalagi pada penerapan pendidikan, bahwa anak itu harus, atau setiap orang itu harus memiliki hak yang sama. Tuh, jadi kayaknya ada miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kalau inklusi bisa kita lihat membuat sekolah pada umumnya bisa memenuhi dan menampung kebutuhan unik yang dimiliki siswa tersebut. Nah, jadi kayak ada pro dan kontra di sini. Entah
kita, pemerintah daerah kita yang belum siap, atau memang ada miskomunikasi di sana, saya tidak tahu hal itu, cuman itu adalah info yang saya dapatkan. Cara langsung rekamannya ada, nanti kapan-kapan kita bisa dengarkan. Nah, ini sekolah inklusi yang baik atau sekolah yang baik harus bisa mengklasifikasi kebutuhan anak dan mampu memenuhi kebutuhan belajarnya. Pertama ada kebutuhan khusus anak, yaitu tunanetra atau hambatan dalam penglihatan. Mungkin ada teman-teman kita yang memang butuh atau hal uniknya atau hambatannya adalah di bidang penglihatan, tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun. Jadi berarti sekolah harus mampu menyediakan jalan atau trotoarnya atau dalam kelasnya ada jalan-jalan yang memang khusus tunanetra, yang ada kayak, kalau kalian pernah lihat di sini tidak ada ya, mungkin ada kayak di jalan itu, kalau kalian pernah lihat sekilas di TV, ada kayak benjolan-benjolan di trotoar itu, ada gundukan-gundukan. Itu bukan tidak ada artinya, bukan hanya sekedar hiasan, tapi itu adalah alat bantu untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kalau dia bentuknya garis-garis panjang, itu berarti bisa jalan lurus. Kalau titik-titik benjol-benjol itu berarti harus hati-hati berhenti atau ada belokan di sana. Tuh. Berarti kalau di sekolah itu atau instansi pendidikan itu harus menyediakan buku atau bahkan poster apapun yang ada tulisan broilernya atau broily, ya, saya kurang paham cara menyebutnya, pokoknya tulisan yang atau buku yang bisa dibaca oleh orang-orang yang punya hambatan dalam penglihatan. Nah, kemudian ada teman-teman kita yang mungkin kebutuhan khususnya adalah tunarungu dan tunawicara. Ini saya gabungkan karena biasanya orang-orang yang tunarungu atau memiliki hambatan dalam pendengaran itu berkorelasi dengan kemampuan bicaranya juga yang terhambat gitu. Itu biasanya berkorelasi atau saling berkaitan gitu. Makanya saya gabungkan di sini. Nah, untuk teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang tunarungu atau tunawicara, berarti guru-guru atau teman-teman harus bisa diberikan pemahaman tentang misalkan bahasa isyarat gitu. Jadi kita juga bisa yang namanya belajar di sekolah itu multi language. Jadi tidak hanya bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi juga ditambah plus ada bahasa isyarat. Dan karena belajar bahasa itu penting ya. Dan orang-orang yang belajar atau memiliki multibahasa atau bisa memahami multibahasa itu bisa meningkatkan intelektual. Itu saya tidak asal ngomong, kalian boleh cari artikelnya, boleh cari penelitiannya tentang hal itu, silahkan cari di sumber-sumber yang memang terpercaya. Nah, kalau memang pendapat saya ini salah dan keliru, silahkan kalian respon atau kalian sanggah di kolom komentar. Saya tidak anti kritik. Gitu. Nah, kalau dia mungkin hambatan dalam pendengaran, mungkin orang tuanya sudah menyediakan alat bantu dengar, atau mungkin pemerintah sudah menyediakan alat bantu dengar untuk mereka. Nah, oh iya, untuk tunanetra, tunarungu dan tunawicara ini kan biasanya ada kadar ya, kadar persentase mereka. Nah, biasanya tunanetra ada persentase hambatan penglihatannya itu berapa persen. Nah, itu sekolah dan guru harus saling koordinasi gitu, harus tahu gitu anak-anaknya itu berapa persen gitu. Tunanetranya atau tunarungu dan tunawicaranya berapa persen gitu. Sama juga tuna-tuna yang lain seperti tunarahita, tunadaksa, tunalaras, dan kesulitan belajar itu sekolah dan keluarga atau orang tua pada khususnya sudah harus tahu anak itu hambatannya berapa persen gitu. Itu selanjutnya kita bahas tunak rahita adalah inteligensi yang signifikan di bawah rata-rata. Itu berarti orang-orang yang kurang intelektualnya. Tuh, itu
mereka juga berhak sekolah gitu, karena pada dasarnya manusia punya hak yang sama, itu balik lagi. Tapi bagaimana dia membutuhkan pendidikan dan bagaimana cara mendidiknya, itu PR kita bersama. Itu teori-teori, metode-metode, dan media-media pembelajaran harus ramah mereka atau harus memenuhi apa yang mereka butuhkan, ya, karena mereka kekurangan, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat, inteligensi yang di bawah signifikan, di bawah rata-rata, berarti metode yang harus diajarkan dalam pendidikan itu adalah memang metode yang benar-benar cocok dan bisa untuk memenuhi hambatan mereka atau apa yang mereka butuhkan. Nah, next ada tunadaksa atau gangguan gerak. Nah, ini mungkin ada teman-teman kita yang tidak bisa beraktivitas fisik secara normal seperti kita. Nah, mungkin untuk kegiatan-kegiatan olahraga ini mungkin agak kurang ya. Tapi mungkin di kegiatan-kegiatan intelektual lainnya atau bahkan berbahasa, mungkin dia tidak kalah dari kita. Makanya butuh memang pembelajaran yang bisa menampung mereka gitu, memenuhi kebutuhan mereka. Oke, kalau mereka tidak bisa beraktivitas fisik secara normal, ya berarti untuk pembelajaran olahraga sebagai olahraga yang cocok buat mereka gitu, misalkan gitu, harus ada sekolah yang memang melihat kebutuhan anaknya gitu. Terus ada tunalaras, hambatan pengendali emosi dan kontrol. Nah, bisa jadi kalian yang suka ngamuk-ngamuk gitu, marah-marah tidak jelas, meledak-ledak, salah dikit ngamuk, mungkin kalian tunalaras. Bercanda ya, bercanda tanpa mengurangi rasa hormat. Ini kan biasanya ada anak-anak yang tidak bisa mengontrol emosi. Nah, itu bisa jadi karena mungkin saya tidak tahu apakah ini bisa jadi bawaan lahir ya, tunalaras ini, atau mungkin salah didik sejak awal. Itu kan bisa berkolerasi dari pemaksaan calistung tadi. Jika anak-anak belum umurnya terus dipasang calistung gitu, itu kan tadi ada bilang itu bisa mengganggu emosi. Nah, bisa jadi karena salah didik sejak awal, anak-anak itu yang seharusnya di umur segitu diajarkan untuk uh, meluapkan emosi, bukan meluapkan sih, mengendalikan emosi atau menunjukkan emosinya lah. Kalau sedih ya harus nangis gitu, kalau marah ya tunjukkan. Nah, kalau senang bahagia ya tunjukkan gitu. Tapi diajarkan juga untuk mengendalikannya, ya kalau lagi sedih boleh nangis, tapi batasnya harus nangisnya begini gitu. Kalau marah silahkan marah, ya, marah kan wajar manusiawi, tapi bagaimana dia mengontrolnya, bagaimana dia mengelola rasa marahnya, bagaimana dia melampiaskan rasa marahnya, kan itu harus kita kasih tahu bagaimana cara meluapkannya. Wah, mungkin bisa jadi pelaku-pelaku KDRT itu ya dia tuh nelaras, bisa jadi kan kita tidak tahu. Nah, next kesulitan belajar. Oh, maaf, ini mungkin kesalahan dari editing saya. Jupiter is not bigger than or them all. Itu mungkin template-nya belum saya ubah. Nah, kesulitan belajar sendiri pada dasarnya itu bisa jadi anak-anak itu mengidap disleksia salah satunya. Nah, karena dia memang uh, sulit untuk belajar, bukan berarti dia tidak bisa. Hanya saja metode dan langkah-langkah untuk membuatnya menjadi paham akan suatu pembelajaran itu dibutuhkan hal yang berbeda atau hal yang khusus gitu. Ya, bisa jadi nih kalian atau saya sendiri yang memang pada dasarnya sulit untuk memahami sebuah pelajaran, bisa jadi ya kita disleksia atau kesulitan belajar yang memang tidak kita sadari. Ya karena di daerah kita sendiri, khususnya daerah Kabupaten Lingga, ya tidak ada eh, wadah yang menaungi atau bisa melihat anak-anak itu sebelum dia masuk sekolah ada hambatannya atau tidak gitu. Ya anak belajar belajar aja, masuk masuk aja. Padahal anak itu sebelum masuk sekolah atau orang tua lah sebelum memang dia eh, program untuk punya anak, dia harus tahu gitu, anak-anak itu bagaimana cara mengelola anak itu, bagaimana terus anak-anak kalau begini itu
langkah-langkah untuk mengatasinya bagaimana gitu. Jadi jangan asal ya, nanti kalau kalian sudah menikah gitu ke depannya, jangan asal anak ya anak aja gitu. Ya manusia beda dengan hewan gitu. Kalau hewan paling dikasih makan segala macam, disusui, dia bisa bertahan hidup gitu. Kalau manusia itu butuh pendidikan, butuh cara agar dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya, bukan asal-asalan gitu. Makanya kita harus bisa melihat apakah anak kita memang kesulitan belajar atau punya hambatan-hambatan yang lain, atau memang dia eh, biasa-biasa saja gitu, atau tidak mengurangi rasa hormat, uh, tidak memiliki kebutuhan khusus gitu. Jadi orang tua harus tahu, orang tua harus peka. Terlepas dari sekolah itu atau daerah itu ada jasa untuk melihat atau ngetes lah ya, atau mengevaluasi lah apakah anak itu memang punya kebutuhan atau tidak gitu. Walaupun di daerah tersebut tidak ada, tapi kan bukan berarti orang tua tidak bisa melihat hal itu gitu. Oke, kita next saja. Ini ada sistem pendidikan anak luar biasa ya. Pada dasarnya pendidikan anak luar biasa itu ada dua, segregasi dan integrasi. Segregasi itu SLB ya, karena dia dikhususkan untuk emang anak-anak berkebutuhan khusus itu dikumpulkan tuh di satu daerah atau di suatu wadah atau di suatu lingkungan. Terus ada kelas jauh, sekolah berasrama, hospital school. Nah, itu memang khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan atau keunikan tadi. Nah, tapi untuk sekolah-sekolah yang berbentuk segregasi ini, anak-anak itu karena berkumpul dengan anak-anak yang memang memiliki kebutuhan, entah itu sama atau berbeda kebutuhannya, dia seolah-olah diasingkan atau dijauhkan dari realita bahwa ada anak-anak yang memang berbeda dari dia. Itu ada anak yang, mohon maaf dalam tanda kutip, normal atau sehat secara emosional, fisik, dan mental. Tuh. Jadi dia seolah-olah dijauhkan. Padahal pada hakikatnya, karena manusia punya hak yang sama, maka ada namanya sistem pendidikan anak luar biasa yang integrasi. Di Indonesia sendiri ada SLB, itu sebagai sekolah yang segregasi, karena hospital school di Indonesia saya tidak tahu ada atau tidak, kelas jauh ada atau tidak juga saya kurang tahu, saya kurang update tentang hal itu, mohon maaf. Dan sekolah berasrama saya juga kurang tahu, karena pada dasarnya untuk standarnya di Indonesia itu SLB ya, untuk sekolah segregasi sistem pendidikan anak luar biasa. Dan juga ada sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini tidak semua daerah yang adanya gitu, tergantung bagaimana kesiapan dan kebutuhan. Dan mungkin uh, berkaca dari Kepulauan Riau sendiri, mungkin karena kebutuhannya sudah terpenuhi atau ya orientasinya sudah dia bisa dibilang sudah terpenuhi dengan adanya SLB, jadi mereka orientasinya bahwa inklusi itu tidak dibutuhkan, itu bisa jadi gitu. Nah, untuk pertanyaannya gitu, untuk kasusnya, nah, supaya kalian bisa berdiskusi tentang hal ini, silahkan kalian jawab di kolom komentar atau silahkan diskusikan di kolom komentar. Ini sebagai tugas lah, tugas untuk kalian berpikir untuk ya memecahkan masalah. Di Indonesia sendiri, apa sih kira-kira yang menghambat pendidikan inklusi gitu? Kira-kira apa sih yang menghambat pendidikan inklusi? Dan bagaimana cara mengatasinya supaya pendidikan inklusi ini bisa diterapkan? Gitu, karena bisa kita tarik kesimpulan bahwa tadi, seperti yang saya ulang-ulang, bahwa semua orang punya hak yang sama untuk merasakan pendidikan. Jadi saya rasa pendidikan inklusi ini harus diterapkan. Jadi memang ada wadah di mana mereka bisa atau kita bisa merasakan bahwa ini loh dunia nyata.
ada memang teman-teman kita yang membutuhkan dalam artian pendidikan yang khusus lah, atau treatment yang khusus dibandingkan kita. Tuh, jadi kita bisa belajar untuk saling menghargai di sana. Ketika memang kita terbiasa untuk berbeda. Nah, karena pada dasarnya dunia ini sudah berbeda dan memang seharusnya berbeda. Tuh. Tapi lucunya di pendidikan kita, di dunia yang berbeda ini justru kita diharuskan untuk seragam. Padahal seharusnya dengan melihat dunia yang berbeda ini, kita dituntut untuk berperilaku menghargai perbedaan. Bagaimana ingin menghargai perbedaan kalau memang di sekolahnya saja kita dituntut untuk seragam? Kan lucu. Nah, jadi tugasnya adalah, atau tema diskusinya adalah, kenapa? Oh, jangan kenapa. Apakah pendidikan inklusi ini cocok diterapkan di Indonesia? Terus hambatannya apa? Terus cara mengatasinya apa? Saya ulangi lagi. Tema diskusinya, apakah pendidikan inklusi ini cocok diterapkan di Indonesia? Terus hambatannya apa? Cara mengatasinya apa? Oke, ini ada sedikit quotes dari Albert Einstein. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ya, bahasa Indonesianya adalah, setiap orang itu pintar atau jenius, tapi jika kita menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, itu berarti ikan tersebut akan menganggap dirinya bodoh. Jadi anak itu unik, kita itu unik, kita punya bakat, kita punya kemampuan belajar yang berbeda-beda, kita punya kapasitas yang berbeda-beda, kita punya bakat yang berbeda-beda pula. Jadi untuk kemampuan kita yang berbeda-beda, masa diberikan metode pembelajaran yang sama? Tentu harus ada pembedanya, agar kita bisa berkembang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Karena kan pada dasarnya sekolah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengembangkan kita sesuai dengan potensi masing-masing. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.